Jangan salah, orang itu dalam kasih sayang atau dalam toleransi ini kan rasanya mudah, rasanya ringan, bahkan kesannya cuma pasif, menunjukkan kita tidak berani tanding, tidak berani tarung. Terus orang menganggap kita ini kan kuat. Maka kita harus bersaing, bertanding, bisa menaklukkan yang lain. Katanya Dalai Lama, ndak, justru kekuatanmu terlihat ketika engkau bisa menyayangi dan engkau bisa toleransi. Wow, toleransi itu berat. Orang itu kecenderungannya egois. Mengklaim kebenarannya, ingin kelihatan menang dari yang lain, ingin kelihatan lebih benar, lebih baik dari yang lain. Loh, dalam toleransi, hasrat ego ini dikekang. Janganlah. Jangan turuti keinginanmu untuk menjatuhkan yang lain, keinginanmu untuk pamer kebaikan, pamer kebenaran, menunjukkan engkau lebih benar, lebih baik dari yang lain. Loh, ini kan berat. Tidak sembarangan orang bisa. Maka toleransi termasuk kasih sayang, katanya Dalai Lama, adalah salah satu simbol dari kekuatan. Kalian yang bisa toleran, kalian yang bisa menyebarkan kasih sayang, rasa cinta, adalah orang-orang yang kuat justru. Makanya sepulang dari perang Badar, Kanjeng Nabi bilang kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Perang yang besar itu apa? Perang melawan dirimu sendiri. Perang Badar yang dahsyat itu ternyata kalah besar dengan perang melawan diri kita sendiri. Untuk bisa sayang, untuk bisa toleran pada yang lain yang berbeda, itu butuh kekuatan yang luar biasa karena musuhnya diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri biasanya menuntut yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, yang menang-menang, yang sukses-sukses. Maka toleransi adalah a sign of strength. Terus terakhir quote dari William Ralph Inge. William Ralph Inge ini punya quote bagus menurut saya. Ini mungkin salah satu batasnya toleransi. Kalau untuk kejahatan, perilaku-perilaku setan, ya jangan ditoleransi. Ini tadi kan dari awal sampai akhir saya menjelaskan utamanya toleransi, fadilahnya toleransi, pentingnya toleransi, tapi jangan lupa sebagai maknanya, sebagaimana toleran tadi antara lain bermakna batas, kita juga harus tahu sejauh mana sesuatu bisa kita tolerir. Nah, di antara yang jangan kita toleransi adalah the devil. Devil itu setan. Perbuatan-perbuatan setan maksudnya. Perbuatan jahat. Perbuatan menyakiti orang lain. Perbuatan menipu orang lain. Perbuatan mencurangi orang lain. Nah, ini perbuatan jahat. Kalau tentang ini, tolong jangan toleransi. Nanti ada temenmu, misalnya menjahati yang lain, temanmu melakukan perbuatan merusak, perbuatan jahat, perbuatan menipu, mungkin maling, mungkin apalagi merampok, mungkin ini jahat lah ya, contohnya oke. Saya tidak perlu menyebut satu-satu. Kalau ini jangan ditoleransi. Jangan kamu pakai alasan, "Loh Pak, itu kan pilihan hidupnya Pak. Itu kan keputusannya sendiri, ya biarkan saja dia milih jadi perampok. Kita kan harus toleran dengan keputusannya." Tidak. Kalau untuk yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang merusak-merusak, deserve zero toleran. Jadi layaknya ya jangan ditolerir. Jadi karena justru perbuatan-perbuatan jahat itu tabrakan dengan prinsip-prinsip toleransi.
toleransi itu dihadirkan, kita lakukan demi kebaikan kehidupan kita bersama. Maka semua perbuatan, semua tindakan yang merusak kenyamanan, kebaikan hidup kita bersama, ya jangan ditoleransi. Jadi the devil deserves zero tolerance. Jadi yang jahat-jahat ya jangan. Pak, saya toleran kok Pak. Kasihan teman saya itu tidak punya uang ya. Akhirnya dia milih untuk ngotel, untuk nyopet, untuk nipu. Ya itu pilihan hidupnya Pak. Harus kita maklumi ya jangan. Jadi ini salah satu batasnya toleransi. Oke, baik teman-teman, kajian malam hari ini mungkin cukup ya. Saya ingin nutup sekali saja dengan satu ayat. Ayat ini penting menurut saya. Dua ayat ini, surat Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 12. Teman-teman mungkin hafal sekali ayat ini. Ingat-ingat terus ayat ini. Ayat ini adalah kunci agar kehidupan bersama kita nyaman. Kunci dari toleransi. Yang saya bacakan saja untuk penutup biar waktunya gak terlalu panjang, yaitu surat Al-Hujurat ayat 11. Isinya apa? Jangan saling mencela, jangan saling merendahkan. Ya ayyuhalladzina amanu la yashkhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayakunna khairam minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mencela satu kaum kepada kaum yang lain, karena bisa jadi yang dicela itu lebih baik. Juga jangan mencela perempuan kepada perempuan yang lain, karena bisa jadi yang dicela itu lebih baik. Jadi untuk menjaga kebersamaan, manifestasi toleransi yang pertama, jangan saling mencela dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk sindiran atau nyinyiran. Mengkritisi boleh, saling memberi masukan boleh, tapi mencela jangan. Insya Allah kalian ngerti bedanya mencela dengan memberi masukan atau mengkritisi. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan engkau rendahkan dirimu dan jangan engkau saling memberi gelar yang tidak disukai dengan sebutan-sebutan yang tidak disukai. Oh dasar orang sesat, oh dasar orang kafir, oh dasar, ini sebutan yang pasti orangnya tidak suka. Hindari semampu mungkin untuk memberi sebutan yang tidak disukai. Tidak harus pakai dalih-dalih, Pak, itu kan istilah umum, Pak, istilah biasa saja. Kalau menurut perkiraanmu, orang itu kalau disebut dengan istilah itu sakit hatinya, lebih baik jangan disebut. Pakai istilah-istilah yang lebih bisa diterima. Atau seandainya harus menyebut, jangan di depan orang banyak atau yang bisa diakses orang banyak. Makanya nanti sebenarnya ada banyak cerita tentang bagaimana cara para ulama mengkritisi yang lain, mengoreksi pandangan yang keliru dan seterusnya. Pasti tidak dengan cara koar-koar, dengan cara terbuka. Wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuku ba'dal iman. Sebutan penamaan yang paling jelek itu adalah fusuk ba'dal iman. Setelah iman kok masih disebut fusuk, depan masih disebut jahat, masih disebut fasik. Ini panggilan yang sangat menyakitkan. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang masih melakukan hal-hal di atas tadi dan tidak bertobat, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Jangan mencela, jangan menyebut orang lain, merendahkan orang lain dengan sebutan-sebutan yang dia tidak berkenan. Kalau masih saja engkau melakukan ini,
engkau termasuk orang-orang yang zalim. Hukumannya apa orang yang zalim? Kalian cari sendiri di banyak ayat yang lain. Ini Al-Hujurat ayat 11. Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanujtanibu katsiran minadh-dhunni inna ba'dadh-dhunni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Sudahlah, ndak usah prasangka-prasangka. Kalau ndak jelas, ndak tegas, kejelekannya pending dulu. Karena kalau kita sampaikan, kita ungkapkan, ini namanya dzon. Bahasa hari ininya hoax. Hoak. Jadi dilarang tegas oleh Al-Quran. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jangan ikut-ikutan menyebarkan dzon. Jangan aktif menyebarkan hoax. Mungkin dengan menyebarkan dzon, menyebarkan hoax, kamu mendapatkan kepuasan, kegembiraan sementara dari suksesnya orang-orang meyakini isu yang kamu sebarkan. Tapi hidupmu tidak cuma kegembiraanmu yang sebentar di dunia, hidupmu yang lebih panjang, lebih sejati nanti di akhirat. Al-Quran secara tegas memberi isyarat, jangan, jauhi. Kamu hanya ketemu ruginya saja. Biasanya untuk bisa menyebar hoax, kamu butuh yang selanjutnya, wala tajassasu. Dan janganlah engkau tajassus. Tajassus itu biasanya pada orang yang tidak engkau sukai, engkau tajassus. Mencari-cari kelemahannya, kesalahannya, kekeliruannya. Kamu korek terus sampai ketemu dan kamu bongkar, kamu sebarkan kemana-mana. Ini namanya tajassus. Dari tajassus ini biasanya terus menyebar dzon, menyebar prasangka, menyebar hoax. Dan yang terakhir, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ini ringkesnya biasanya terjemahannya, jangan kalian saling menghibah, membicarakan aibnya saudaramu, jeleknya saudaramu yang lain. Itu namanya ghibah. Loh, tapi yang diomongkan ini fakta loh Pak. Itu memang jelek Pak. Dia aslinya memang jelek begitu. Iya, yang fakta itulah namanya ghibah. Kalau ndak fakta, berarti bohong. Itu namanya fitnah. Ngomong jeleknya, kejelekannya saudaramu, itulah namanya ghibah. Dan di kalimat selanjutnya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa kalian suka memakan daging saudaramu sendiri? Fakarihtumu. Pastinya kalian akan benci, ndak suka, ndak enak. Ghibah itu seperti makan daging saudaramu sendiri. Mestinya ya ndak enak lah kalau masih waras pikiranmu. Fakarihtumu. Tapi kok kamu menikmati? Kok kamu seneng kalau ghibahmu sukses? Orang tahu tentang kejelekan yang kamu bongkar. Mungkin memang level kita belum nyampe level takwa. Makanya kalimat selanjutnya, wattaqullah. Mbok kamu itu takwa, mbok engkau takutlah pada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu maha penerima taubat dan maha sayang. Kalau sudah kemarin-kemarin terlanjur begitu, ya sudah, bertobatlah, jangan diulangi lagi. Insya Allah, Allah menerima taubatmu karena Allah sangat sayang padamu. Baik teman-teman, itu penutup kajian kita malam hari ini dari surat Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 12. Silahkan yang ingin lebih dalam kamu kaji lagi 2 ayat itu lewat kitab-kitab tafsir atau lewat para ulama yang ahli tafsir. Ngaji kita anggap saja sebagai pancingan untuk kalian menelaah, menggali lebih dalam.